Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kawan, saya juga Anda barangkali setuju atau sepakat dengan pendapatnya Daniel Goleman pada tahun 90-an. Beliau mengembangkan satu teori tentang kematangan emosi atau kecerdasan emosi. Beliau bilang bahwa kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kematangan emosinya. Jadi pemilik kecerdasan emosi yang baik, pemilik kematangan emosi yang tinggi, tentu dia berpeluang lebih besar suksesnya ketimbang orang yang dengan kecerdasan emosi rendah. Salah satu indikator atau mungkin beberapa indikator dari kematangan emosi adalah human relationnya bagus, hablum minan nasnya baik. Artinya orang yang memiliki kematangan emosi, dia bisa dengan siapapun dan fleksibel orangnya, tidak akan tersinggung, tidak mudah baper, atau bahkan kalau ngambek tidak pakai lama. Dan orang yang memiliki kematangan emosi ini kawan, pasti dia memiliki hati yang seluas samudra. Berbeda dengan orang yang kecerdasan emosinya rendah. Ibarat hati sekecil cangkir kopi. Kalau hatinya sekecil cangkir kopi kawan, maka dia akan mudah tersinggung dengan omongan orang lain. Ingat, cangkir kopi itu kecil. Dia hanya air saja, beberapa mililiter saja, mungkin maksimal 200 mililiter saja. Dan ketika air dengan jumlah 200 mililiter atau kurang dari itu ketempelan lalat yang mencelok, nempel di permukaan cangkir itu, maka biasanya kita membuang serta-merta air itu, bukan? Padahal bikin kopi itu cukup lama, masak air dulu, mengaduk kopi dulu, dan seterusnya. Ketika orang lain mengucapkan perkataan yang kurang patut kita dengar, kita langsung melupakan kebaikan-kebaikan orang tersebut, sehingga kita gak pedulikan mereka, sehingga kita marah pada mereka atau benci pada mereka. Ini karena hati mereka, hati dia sekecil cangkir kopi. Dan ingat kawan, kalau cingkirnya kecil, kalau wadahnya kecil, maka yang bisa dia tampung adalah sedikit air. Juga rizki Allah turunkan dari langit dan dari dalam bumi, dicurahkan untuk manusia. Dan kalau wadah rizki kita itu kecil secangkir kopi, maka rizki yang akan kita dapat pun sedikit. Maka dari itu, agar wadah rizki kita luas, lebar, bisa menampung banyak rizki Tuhan, terutama di bulan suci Ramadan ini, ayo besarkan hati kita, lapangkan hati kita, hingga hati kita seluas samudra. Jangankan dengan omongan kasar, jangankan dengan cacian hujatan orang lain, difitnah atau bahkan diancam bunuh sekalipun, kita akan mudah memaafkan mereka kalau hati kita seluas samudra. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dihujat, difitnah, diancam bunuh, dilempari batu kotoran, Rasulullah selalu memaafkan mereka. Ingat kawan, doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah dengan menengadahkan tangan berharap ampunan dari Allah, seringkali terhalang oleh dosa-dosa kita kepada sesama. Dan kita sering bertaubat, memanjatkan ampunan, memohon ampun kepada Allah, agar berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana mungkin bisa dengan mudah dosa kita diampuni, manakala kita sulit memaafkan kesalahan makhluk Allah. Wal yafu wal yasfahu,
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah saja mereka dan berlapang dadalah. Bukankah kalian itu senang kalau aku, kata Allah, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian? Untuk itu, cara yang paling efektif melapang, meluaskan hati kita seluas samudra adalah to forgive, belajar untuk memaafkan. Gerald Jampolsky, dia pernah menulis buku yang sangat bagus sekali. Judulnya aja mencerminkan isi buku itu, yaitu Forgiveness, the greatest healer of all. Memaafkan adalah obat dari semua macam penyakit. Maka dari itu, kawan, milikilah hati seluas samudra dengan cara mudah memaafkan sesama. Dan kalau kita mudah memaafkan kesalahan sesama, kita akan memiliki kematangan emosi yang bagus. Dan kematangan emosi kita adalah kunci kesuksesan hidup kita. Dan indikator sukses tidak ada lain adalah kemampuan kita untuk mewujudkan keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, dan seterusnya. Nah, sukses is getting what you want. Sukses adalah ketika Anda berhasil meraih apa yang kita inginkan. Pengen haji bisa, pengen umroh bisa, pengen beli mobil bisa, pengen ganti rumah bisa, semuanya bisa. Dan itulah orang-orang yang sukses. Dan biasanya, kawan, itu dilihat dari bagaimana finansial mereka, rezeki, seberapa banyak rezeki mereka. Kalau rezeki, dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, dan itulah tanda-tanda orang yang sukses. Untuk itu, kawan, di bulan suci Ramadan ini kita mulai belajar untuk bisa memaafkan sesama. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya belum bisa memaafkan mereka? Karena kesalahan mereka begitu sangat menyakitkan dan sulit dilupakan. Cobalah dengan berpura-pura dulu untuk bisa memaafkan. Walaupun belum ikhlas, belum tulus. Itu lain daripada kita membenci orang lain dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi, pura-pura memaafkan. Karena hati belum tulus bisa memaafkan. Jauh lebih baik daripada kita membenci orang lain dengan penuh keikhlasan. Selamat menyambut Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.